Aku karyawan PT Surya Atmaja aja, rumah besar dan punya tuh lihat, mobil 2. Gak usah bercanda deh, kamu gak usah ngelabui aku, tahu nggak? Saya nggak ngelabui mas, saya cuman ya kok jadi begini. Loh, mas, Saya kenapa lagi? Dengar kamu ya? Iya, aku kan udah peringatkan sama kamu. Aku masih baik hati, tahu nggak? Dengan membiarkan kamu untuk pergi sendiri. masa kamu masih belum percaya sih? Iya, masa bodoh dengan istri kamu. Mau pakai jas kek, mau pakai karung, nggak ada efeknya sama aku. Kita parkir di sini aja ya. Ya udah mas, di sini aja nggak apa-apa. Ntar deh, depanan dulu. Ya udah, ayo. Yuk. Ini nggak apa-apa kan? Parkir di sini kan? Ya nggak apa-apa dong. Ini kan rumah saudara kamu soalnya di belakang. Jadi kita parkir di pinggir jalan begini. Oh ya, ini kunci mobilnya. Ntar aku juga ikut ke sana. Aku mau pinjam motor. Kan kamu juga gak mau ikut. Aku pergi berkunjung buat ke rumah karyawan aku. Setelah acara ini selesai, aku cuma bentar kok. Setelah itu aku langsung ikut kamu buat berkunjung ke kantor kamu juga. Ya udah kalau gitu nanti kalau kamu udah beres, kamu hubungin aku dulu biar nanti aku bisa siap-siap, oke? Ya, aku kan naik motor, jadi aku langsung kesini aja, aku gak enak. Jadi kita langsung motoran aja nanti. Ya semoga aja ya. Aku ke Agung juga udah bilang, aku langsung ke rumah karyawannya aja. Aku pengen ngeliat kondisi rumah karyawannya itu seperti apa dan bagaimana pekerjaan dia, nyaman apa enggak, masalah gaji juga enak apa enggak. Soalnya kantor yang dipegang Agung ini lumayan, sayang. Jadi beda sama kantor kamu. Kantor kamu kayaknya jelek banget, kamu gak bener ya ngurusnya. Ya bukan gitu mas, cuman kan situasinya kita berbeda juga. Jadi kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Lagi pula juga kamu udah memasrahkannya sama aku kan. Jadi kamu tenang aja. Aku yakin kok kedepannya pasti aku akan lebih mengembangkan lagi yang lebih baik. Ya sekarang begini deh, biar aku juga nggak terkesan untuk menyalahkan kamu. Nanti kan aku juga ikut ke tempat kamu. Jadi ini kan kita jauh-jauh. Nih baju aku sampai lusuh. Padahal aku mau ketemu sama karyawan. Tapi kira-kira gimana ya kondisi aslinya? Aku cuma takutnya Agung bilang karyawan udah enak-enak semua hidupnya, tapi kenyataannya malah nggak enak. Nanti kalau masalah yang aku ini selesai gak ada masalah, nanti aku urusin yang kamu juga. Kayaknya kamu banyak ditipu deh sama karyawan kamu. Masa jumlah pengeluaran juga bengkak begitu dan pemasukan juga sedikit. Ya kalau memang udah bener mereka udah berusaha keras ya gak masalah. Tapi takutnya kamu cuma dipermainkan aja. Ya justru itu mas. Lagi pula juga aku kan masih perlu banyak belajar nih. Kamu lebih berpengalaman daripada aku. Makanya aku juga minta tolong sama kamu buat handle ini dulu. Karena kalau nggak dibantu kamu juga mungkin semuanya bakal keteteran. Dan aku juga tetap aja melakukan kesalahan kan. Ya aku berharap nanti kita bisa menyelesaikan semua. Kita selesaikan satu persatu dulu. Karena kepalaku juga satu. Yang buat mikir juga satu. Kamu sekarang mah gak mau mikir kalau udah ada masalah. Bisanya cuma marah-marah doang. Padahal istri yang baik itu gak boleh marah-marah sama suami. Jadi kamu harus tunduk, patuh, dan jaga etika sama suami. Kamu sekarang juga banyak menentang sama aku. Aku juga heran, aku mungkin jangan-jangan kamu selingkuh lagi. Kok bentar deh, ini bukannya kita ngebahas soal pekerjaan, kenapa jadi ujung-ujungnya selingkuh? Ya enggak. Karena kan kamu pernah ketemu selingkuh dulu. Oh iya, aku? Waktu kita masih pacaran, waktu kita masih tunangan. Kamu pergi nonton. Kalau soal itu sih, itu kan teman aku. Jadi kita nggak usah bahas. Kalau kamu beda lagi mas. Ya mungkin kalau kamu itu menganggapnya seorang laki-laki, jadi bebas lah mau ngapain aja. Jadi ya udah nggak apa-apa. Mungkin kamu juga bener. Aku sebagai istri kamu
juga aku harus bisa menjadi istri yang jauh lebih baik. Aku juga lupa, aku minta maaf ya, aku nggak sempat setrika baju kamu. Harus ada yang aku Kamu siapin. mana pernah nyiapin baju aku? Yang kamu lakuin tiap hari yang ngomel-ngomel, marah-marah sama aku. Loh, teman kamu kayaknya kalau ngomong di jalan suka kenceng. Kamu nggak boleh begitu. Jadi perempuan harus lembut. Ya gimana harus nyenengin suami. Dan tentang pekerjaan kamu gak usah khawatir karena kamu juga gak wajib buat bekerja. Dan itu atas kemauan kamu sendiri. Udah aku bilang kemarin kamu gak bakalan bisa dan kamu pasti bakalan banyak pikiran, tapi kamu tetap maksa. Ya udah, sekarang kamu udah merasakan dan kamu bisa nilai sendiri dari omongan aku, bener apa enggak yang aku omongin selama ini sama kamu, sayang. Ya sebetulnya aku cuma mau ngebuktiin aja sih Mas sama kamu. Kalau aku juga bisa bekerja, aku juga bisa ya ngikuti jejak kamu. Tapi mungkin itu semua kamu anggap sebagai ya kerjaan aku yang mungkin kurang baik juga. Jadi ini kan pertama kalinya kamu memberikan perusahaan sama aku, jadi aku juga masih perlu banyak banget bantuan dari kamu. Ya udah deh kalau begitu. Sayang, kayaknya aku harus langsung berangkat deh. Di sana motornya udah disiapin kan? Udah kok, udah disiapin. Nah. Jadi kamu bisa langsung berangkat Ini aja. kan lewat di sini kan juga lebih cepat ya. Bisa lebih cepet juga, Boleh boleh. deh. Dari sana aku langsung keluar dari gerbang sini aja. Dan nanti aku bakalan telepon kamu kalau misalkan aku udah di sini, kita langsung berangkat aja. Soalnya nanti malam kita harus sudah ada di rumah karena kita mau kedatangan saudara-saudara kita. Oke, berarti jadwal kita hari ini padat banget ya. Ya udah deh kalau begitu. Ayo. Ini Pak David sama Bu Tata kok masih belum datang ya? Padahal tadi pagi aku sudah WA, jangan telat. Sebenarnya nggak telat sih, cuman ini udah mepet jamnya. Nanti takutnya malah keduluannya bos lagi yang datang ke rumahnya Pak David sama Bu Tata. Aku coba hubungi lagi apa ya? Aku nggak ada fit. Pak, ya mohon maaf agak telat sedikit. Nggak apa-apa, duduk. Sebelumnya saya minta maaf Pak, ini Pak Agung kok tumben ngajak nyuruh kita datang ke rumah Pak Agung. Ada hal yang penting atau Pak Agung mau nyuruh kita kemana gitu? Sebenarnya gini Pak David, Bu Tata. Sekarang ada kunjungan dari bos dari pusat. Jadi bos katanya mau kunjungan ke rumah karyawan. Hah? Ya, Ini dalam rangka apa ya Pak? Sidak atau cuma kunjungan biasa Pak? Mohon maaf, kita agak takut Pak. Soalnya pimpinan biasanya kalau mau berkunjungan ke kantor ini kok malah ke rumah karyawan Pak. Saya juga nggak paham masalah itu, cuman bos bilang saya kalau mau kunjungan ke rumah karyawan. Cuman Pak David sama Bu Tata nggak usah takut, soalnya kan di kantor kita nggak ada masalah. Iya Pak. Ya, jadi mungkin bos pengen tahu ke rumahnya karyawannya masing-masing. Jadi saya minta tolong sama Pak David dan juga Bu Tata, semisal nanti bos kunjungan ke rumah kalian berdua, sambut dengan baik. Pastinya Pak, ini suatu kehormatan buat kita. Rumah kita ada tamu orang terhormat Pak. Ya, apalagi jangan salah tingkah di depan bos. Siap. Karena kan Pak David masih belum tahu sama bos pusat kita. Sebelum tahu kan? Belum Pak. Ya, cuman sebagian karyawan yang tahu. Ya, Pak David sama Bu Tata masih belum tahu. Jadi nanti sambut dengan baiklah bos pusat kita. Iya Pak. Jadi kita langsung pulang atau masih ke kantor Pak? Ya, langsung ke rumahnya aja Pak David. Ini kan bos sudah di perjalanan. Kemarin kan Pak David ngirim lokasi rumah Pak David ke saya kan. Jadi Iya Pak. saya langsung kirim sama bos. Bos langsung ke rumah Pak David. Nanti sepulang dari rumah Pak David, bos mampir ke sini kok.
Jadi Pak David nanti sambut dengan baik. Siapa tahu ini kan bulan depan ada kenaikan gaji dan juga ada kenaikan jabatan. Iya Pak. Siapa tahu dengan sikap Pak David dan juga Bu Tata yang sopan dan juga baik menyambut atasan kita, siapa tahu kalian berdua terpilih. Ya, bisa dinaikkan jabatan dan juga gajinya. Ya, kalau masalah itu, masalah kenaikan gaji itu, saya bukan itu yang ada di pikiran kita berdua Pak. Kita takut melakukan kesalahan dalam pekerjaan sehingga kita bener banget Pak. Udah deh, kalian nggak usah mikirin masalah dipecat ataupun ada kesalahan. Kan kalian tahu sendiri kantor kita sekarang lagi up kan. Jadi kalian nggak usah khawatir, kantor kita nggak ada kendala apa kok. Ya yang penting kalian sambut bos dengan baik aja. Iya Pak, soalnya kita bingung Pak, takutnya kita dipecat. Soalnya kan cari kerjaan sekarang susah. Apalagi banyak angsuran yang belum dibayar. Iya, itu Pak. Udah deh, selagi kalian kerja di kantor saya, kalian berdua kan orang kepercayaan saya, ya bisa dibilang ya tangan kanan saya. Jadi kalian nggak usah khawatir masalah dipecat kayak gitu. Apalagi kinerja kalian bagus banget. Jadi nggak usah khawatir masalah itu. Ya, Pak Agung tenang aja, kalau masalah penyambutan kita bakal sambut seramah mungkin Pak. Dan kita nggak bakal mengecewakan Pak Agung. Apalagi ini seorang pimpinan Pak. Ya sangat tidak hormat kalau kita tidak menyambut beliau dengan sebaik mungkin Pak. Oh ya, ini saya mau nanya masalah ini penerimaan karyawan baru yang kemarin gimana? Ini kan saya pasrahkan kalian berdua. Gimana karyawan yang kemarin kalian terima kinerjanya bagus? Soalnya saya kan ya sibuk yang mau ngecek karyawan itu. Ya alhamdulillah Pak, kalau soal karyawan yang kemarin itu sudah berjalan dengan lancar. Ya semoga aja bertambahnya karyawan ini kantor kita tambah maju ke depannya. Ya semoga aja. Ini kan kantor cabang banyak. Iya Pak. Termasuk ya kantor yang dipegang saya. Jadi kita harus kantor kita harus lebih bagus lah daripada kantor cabang yang lain, supaya kantor kita ya dilihat baik sama bos besar kita. Ya, kalau masalah penerimaan karyawan Pak Agung tenang aja. Bu Tata ahlinya Pak, dia sangat selektif menerima karyawan-karyawan yang berpotensi buat kemajuan perusahaan kita Pak. Oh iya Pak, kalau soal karyawan kasih aja ke Tata Pak, gak apa-apa Pak. Kalau soal karyawan ya beres. Saya juga nggak salah pilih ya buat orang kepercayaan saya. Ternyata kalian berdua bagus banget kerjanya. Saya ya nggak kecewa lah dengan kinerja kalian. Ya itu emang tugas kita Pak. Kita harus memberikan perusahaan yang terbaik Pak. Mohon maaf nih Pak. Ini kita mau pamit, mau pulang. Soalnya takut bos sudah ada di rumah. Tuan rumahnya gak ada kan, gak enak Pak. Udah deh, ini agak siang ya. Ya udah kalian langsung tunggu bos di rumahnya aja. Siap Pak. Jangan lupa sambut dengan baik, ingat ya. Pastinya Pak. Ya udah deh, kalian sekarang langsung pulang aja. Tunggu bos di rumahnya. Ya, kita pamit ya Pak. Ya, makasih ya Pak David. Ya sama Pak. Tata. Ayo Tata. Oh bener, ini ya rumahnya. Kayaknya kalau emang bener rumahnya, berarti si Agung juga udah berhasil membantu masalah ekonomi karyawannya. Ini rumah karyawannya juga udah besar banget. Ya alhamdulillah lah, dengan adanya kantor aku, semua karyawan aku serba kecukupan dan juga bisa bangun rumah sebesar ini. Ya semoga aja ini bakalan terus seperti ini. Mending aku cek dulu deh lokasinya. Takutnya malah salah rumah lagi. Kalau dilihat dari lokasinya sih bener. Kalau misalkan ini sampai salah alamat, aku bakalan bangun sendiri nih. Aku juga gak tahu nama karyawannya siapa lagi. Oke, ini dari siapa ya?
Hah? Kamu nggak pamit masuk ke rumah orang? Maaf mas, soalnya saya barusan nyari di depan juga gak ada orang mas. Jadi, siapa lagi namanya ya? Seharusnya kalau gak ada orangnya kamu nunggu di luar, hah? Jangan masuk aja. Saya bukan nyelonong masuk mbak, cuman saya dari tadi juga udah nungguin di depan tapi gak ada orang. Mohon maaf, mbak sama mas ini kerja di PT Surya Atmaja ya? Iya, aku emang kerja di PT Surya Atmaja. Kenapa? Hah? Gini, mas, saya bermaksud ke sini, saya meluangkan waktu saya buat pergi berkunjung ke rumah karyawan. Jadi pengen tahu keadaan rumahnya gimana dan pengen tahu juga tentang pekerjaan di kantornya itu gimana. Emang kamu siapa? Hah? Atasan kita. So pengen tahu, hah? Kalau kamu mau mencari donasi, hah? Atau minta sumbangan sama aku, gak usah bertele-tele deh. Kok gini sih? Atau saya salah alamat mungkin ya? Masa sikap karyawannya seperti ini sih? Ya, saya juga gak dipersilahkan masuk, dibiarkan berdiri di depan. Emang kamu siapa? Hah? Mau mempersilahkan masuk ke dalam? Hah? Rumahku terlalu besar buat kamu. Gitu mas, Tahu nggak? saya jauh-jauh ke sini juga pengen tahu lah sama karyawan saya itu seperti apa. Tapi kok sambutannya begini? Udahlah, mendingan kamu pergi, aku gak ada waktu. Karena bentar lagi aku bakal ada tamu penting ke sini. Hah? Cuma gara-gara kamu, nanti tamu aku itu terganggu, tahu nggak? Hah? Duh, kayaknya aku salah alamat deh ke sini. Apa mungkin benar ya? Ini karyawan apa? Gak usah bisik-bisik, hah? Gak usah ngomong Nggak, sendiri. Di sini jadi- ada orangnya. Gini mas, tapi benar kan mas ini yang kerja di PT Surya Atmaja kan sama mbak kan? Ya, Atasan kalian Pak Agung kan? emang bener. Nah, saya juga udah konfirmasi sama Pak Agung kalau misalkan saya mau ke sini. Udahlah, kamu gak usah ngaku-ngaku seorang pimpinan. Sedangkan kamu kesini naik motor, hah? Aku karyawan PT Surya Atmaja aja, rumah besar dan punya tuh, lihat, hah? Mobil 2. Gak usah bercanda deh, hah? Kamu gak usah ngelabui aku, tahu nggak? Saya nggak ngelabui mas, saya cuman ya kok jadi begini. Ya saya cukup tahu aja kalau memang saya nggak mas juga gak berkenan saya hadir ke sini, ya udah siap-siap aja mas buat gak kerja di kantor itu lagi. Udahlah, Bu Tata, sekarang itu banyak modus penipuan. Hah? Ini contohnya. Ini. Dia berusaha masuk ke rumah kita, kemudian dia tuh basa-basi, hah? Dan kita bakal terhipnotis dengan omongan dia. Kamu salah orang kalau kamu mau nipu, tahu nggak? Oh jadi begini ya, saya udah paham. Jadi kalau misalkan saya bermobil atau saya bawa banyak bodyguard atau pengawal, mungkin kamu bakalan percaya. Tapi karena sekarang saya cuma bawa motor, ya akhirnya saya diperlakukan seperti ini dan saya juga diusir. Gini ya, dari segi pendidikan kalian juga udah tinggi. Tapi kenapa sikap dan etika kalian seperti itu sama orang lain? Jadi begini mas, semakin tinggi jabatan seseorang harusnya kita tahu bagaimana cara bersikap sama orang lain dan tahu bagaimana menerima tamu yang seharusnya kalian terima dengan baik, bukan diperlakukan seperti ini. Ingat mas, jabatan itu cuma sementara. Apalagi kalian juga masih kerja sama orang lain, kalian belum punya perusahaan sendiri. Makanya saya juga heran, makanya rata-rata orang yang tidak mau sukses itu ya sikapnya seperti kalian ini. Udah ngomongnya, ah? Jangan mentang-mentang kamu berpakaian rapi seperti ini. Aku bakal percaya kalau kamu itu pimpinan kita. Saya nggak minta mas buat percaya sama saya. Cuman yang jelas, jadi begini ya mas. Ya, Mas gimana? kerja di kantor itu kayaknya rumahnya udah besar, mobilnya juga udah 2. Jadi jangan sampai kamu terlena dengan apa yang udah kamu dapatkan sekarang, sehingga kamu nganggap orang lain itu seakan-akan di bawah kamu semua dan seakan-akan kamu yang paling berharga. Jadi orang lain gak ada harganya semua di mata kalian. Kalau pengen dihargai, dihargai mas. Saya bertamu ke sini dengan baik-baik. Harusnya kalian tanya baik-baik juga, dan saya udah jelaskan kenapa kalian nggak percaya. Aku gak harus menghargai kamu, tahu nggak? Sebelum kamu udah banyak orang yang berpenampilan seperti kamu itu mengaku-ngaku orang kaya yang punya perusahaan. Hah? Tapi ujung-ujungnya minta sumbangan sama aku, minta belas kasihan sama aku. Hah? Emang aku harus percaya sama orang seperti kamu? Oke lah, anggap saya mau minta sumbangan sama kalian. Kira-kira kalian mau memberikan nggak? Kak? Nah ya udah, nggak apa-apa. Seandainya pun saya orang lain, ternyata sikap kalian bakalan tetap begitu. Jadi nggak bisa dibiarkan orang seperti kalian ini sukses. Karena kalau kalian sukses, kalian bisa merendahkan orang-orang yang masih belum sukses seperti kalian.
saya udah gak bisa berkata-kata. Kenapa si Agung bisa punya karyawan seperti kalian? Kamu hati-hati ya. Kita hormat sama Pak Agung. Kamu orang Ya. lain masih gak hormat seperti itu. Harusnya kamu kan mikir, kenapa aku bisa kenal sama si Agung itu? Pasti kalian pikiran kalian, ya si Agung di sini udah terkenal. Dan dia juga udah banyak uangnya, jadi orang lain juga pada tahu sama dia. Apa? Mungkin begitu pikiran kamu kan? Pastinya Pak Agung itu sudah terkenal. Kenapa? Pak Agung yang megang perusahaan cabang terkenal di kota ini. Hah? Atau mungkin dia salah satu orang yang melamar pekerjaan dan ditolak di perusahaan kita. Hah? Udahlah, kamu jangan terlalu banyak omong deh. Aku sangat sibuk dan waktu aku itu adalah uang. Mendingan kamu pergi. Tuh, Ya, pintunya. oke Mas, bentar lagi saya juga bakalan pergi. Dan aku tahu waktu kalian adalah uang. Tapi ingat, aku bisa merubah waktu kalian adalah pengangguran nantinya. Udahlah ya. Mendingan kamu pergi dengan sukarela. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu menyesal. Ayo Tata, mending kita langsung dalam. Mas, Saya kamu ngapa lagi? Hah? Bener kamu ya? Iya. Aku kan udah peringatkan sama kamu. Aku masih baik hati tahu nggak? Dengan membiarkan kamu untuk pergi sendiri. kalian kok kasar begini sih sama orang? Aku juga gak nyangka, ternyata karyawan yang ada di kantor ternama ternyata sikapnya seperti kalian. Oke, gak masalah. Aku bakalan buktikan sama kalian hari ini juga. Aku bakalan ya membuat kalian menderita karena kalian bakalan kehilangan kerjaan kalian dan kalian juga bakalan kehilangan fasilitas ini. Sampai kapan kamu basa-basi? Hah? Tahu. Iya. Gini ya, aku jauh-jauh buat datang ke sini dan aku masih minjem motor. Aku bareng sama istri aku. Itu aku taruh di rumah saudara. Tapi kenapa? Ya, aku udah berjuang seperti ini, mau rela berkunjung ke rumah karyawan aku, tapi malah diperlakukan seperti ini. Harusnya kalian yang datang ke rumah, bukan aku yang datang ke sini. Cuman aku gak memanfaatkan jabatan aku. Aku cuman pengen main-main ke sini, pengen tahu gimana kerjaan kalian, pengen tahu kondisi kalian gimana. Dan yang misalkan ada yang kurang ya niat aku. Ya aku mau memperbaiki, misal kayak jabatan atau gaji kalian kurang nanti bisa aku tambahi. Tapi kenapa begini sambutannya di sini? Emang siapa suruh kamu datang ke sini? Hah? Dan kamu perlu tahu, kita gak bakalan datang ke rumah kamu. Karena kamu itu bukan siapa-siapa, tahu nggak? Hah? Baru kalau kamu itu pimpinan kita bakal datang ke sana. Ya, tanpa kamu suruh. Udahlah, kamu gak usah ngomong jabatan atau masalah gaji. Biar Pak Agung dan pimpinannya yang ngomong, tahu nggak? Hah? Kalau kamu minta pekerjaan sama kita, ya aku saranin kamu itu buat surat lamaran pekerjaan, kemudian kamu datang ke perusahaan, bukan malah datang ke sini dan mau ngemis minta pekerjaan sama kita. Hah? Kamu itu Capek ya ngomong sama kalian berdua. Kalian berdua gak paham bahasa manusia. Oke lah, kalau memang aku gak mau diterima di sini dan kalian juga mau ngusir aku, terserah. Cuman yang terpenting aku udah ngejelasin. Ingat ya, omonganku gak bakalan aku ulangin 2 kali. Kalian mau minta maaf seperti apapun sama aku nanti, dan kalian mau gimana pun sikapnya sama aku nanti udah gak ngaruh lagi. Karena yang aku nilai sekarang, kalian gak kenal sama aku, kalian bersikap seperti ini. Berarti kalian mau menghargai seseorang itu ngelihat dari jabatan dan latar belakangnya seperti apa. Jadi kalau udah latar belakangnya seperti aku, ya kalian gak tahu. Jadi kalian begitu sikapnya. gini ya. Udahlah. Aku mau bilang sama kamu dan aku mau ngasih tahu sama kamu. Kalau kamu mau menipu orang lain, caranya kamu itu berpakaian rapi, berjas dan berdasi, kemudian kamu rental mobil lah, supaya orang yang mau kamu tipu itu agak sedikit percaya sama kamu, tahu nggak? Jangan mentang-mentang karena aku bakal kedatangan tamu penting, kamu sok dan mau mengakui kalau kamu itu pimpinan kita. Hah? Kasian banget deh kamu. Ya udah deh, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya juga salah alamat juga, tapi setelah saya tanya kalian benar kerja di kantor itu. Jadi siap-siap aja ya, kalian bakalan ditelepon lagi sama si Agung nanti. Udah terserah kamu ngomong apa. Hah? Aku cuma tunduk patuh sama Pak Agung dan pimpinannya, tahu nggak? Ya udah, kalau begitu sekali lagi aku mohon maaf kalau misalkan aku ada salah, dan aku juga mohon maaf karena udah mengganggu waktu kalian di sini, karena tadi kalian bilang waktu kalian adalah uang, tapi setelah ini aku bakalan rubah seperti yang aku bilang tadi, waktu kalian adalah seorang pengangguran nanti. Oke? Ya udah. Kalau begitu aku mau pamit dulu.
Jadi siap-siap ya. Ya, udah lain kali yang rapi ya mainnya. Jangan seperti itu. Ya kita lihat aja nanti siapa yang bakalan menyesal. Cari uang kok kayak gitu. Biasa Bu Tata. Zaman sekarang itu banyak modus penipuan. Dan aku saranin sama Bu Tata, nah kalau ada orang seperti itu datang ke rumah Bu Tata, jangan langsung disuruh masuk. Atau mungkin karena Bu Tata itu seorang perempuan, mending langsung usir. Atau enggak, panggil ayah Bu Tata untuk mengusir orang seperti dia. Hah? Ya Pak David bener tuh. Tapi barusan tuh orang kayak peramal, kayak yang tahu nasib kita ke depannya gimana. Ya namanya juga orang modus, apapun bakal dilakukan. Saya sudah sering berjumpa dengan orang seperti itu ya, dan orang itu salah kalau mau menipu sama kita Bu Tata. Ya enggak, kalau orang nggak berpendidikan pasti udah percaya dan mempersilahkan masuk, kemudian barang-barang yang ada di dalam Diambil semua. ya pastinya kita bakal dihipnotis, tau nggak Bu Tata? Ya, pokoknya kita mendingan masuk ke dalam, kita siap-siap karena bentar lagi pimpinan perusahaan pusat itu mau berkunjung ke rumah saya Bu Tata. Bu Tata, tak tolong ya. Iya Pak David, siap. Siap-siap. Yaudah yuk. Ya udah yuk. Bos, duduk bos. Permisi ya Gung. Ya bos. Gimana bos? Udah ini bos berkunjung ke rumah karyawan bos. Jadi gini Gung. Ya tadi sempat nyasar-nyasar sih, dan aku kira ya aku salah alamat. Soalnya rumahnya besar, berarti jabatannya tinggi ya dia Gung. Ya tinggi bos. Pantesan mobilnya juga 2 tadi. Cuman yang jadi masalah sekarang, aku jauh-jauh datang buat berkunjung, cuman melihat kondisi karyawan itu seperti apa, mau tanya-tanya tentang pekerjaan, kondisi ekonomi, mungkin gaji ada yang kurang, ya jabatan juga masih kurang pas karena kantornya juga udah bagus kan. Niatanku baik, pengen memperbaiki itu semua, dan istriku juga tadi ikut sebenarnya bareng sama aku. Nah ini aku bawa motor saudaranya istri aku, jadi aku parkir depan rumah saudaraku. Tapi kenapa ya Gung? Kok sikapnya begitu? Kenapa bos? Ya sebenarnya aku kecewa banget Gung. Aku datang kan niat baik, aku malah diusir dan aku juga malah dikata-katain. Aku juga heran. Ya udah rezeki udah enak kok masih begitu sikap sama orang lain. Jadi aku minta sekarang kamu hubungin dia setelah aku pulang. Kamu hubungin dia. Aku ngirim lokasi barusan di handphonenya kamu. Suruh langsung ke alamat itu, dan kamu juga ke sana ntar. Jadi biar dia percaya, karena aku tadi gak disuruh masuk dan aku juga gak dikasih kenyamanan di sana. Ya aku bakalan ngomongin dia juga di depan rumah juga bentar lagi Gung. Jadi gak bakalan aku suruh masuk juga, biar aku kasih pelajaran gimana rasanya ketika berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain diusir dan gak dihargai seperti itu Gung. Dan dia harus dipecat. Iya baik bos, tapi kalau kayak gini saya merasa salah banget sama bos Bagas bos, karena karyawan saya udah sikapnya keterlaluan bos. Padahal mereka di depan saya nggak seperti itu bos, dia sopan banget bos. Ya mungkin cuman gara-gara motor ini aja. Jadi gara-gara motor, ya dia nyangka saya mau nipu, malah saya dibilang mau minta sumbangan dari tadi. Soalnya kan mau bawa mobil juga jalannya deket, jalan kaki pun sebenarnya bisa. Tapi apa boleh buat Gung, ini udah terjadi begini, ya kita harus ambil tindakan. Ya udah bos, kalau masalah itu terserah bos Bagas. Soalnya kan yang punya perusahaan ataupun kantor semuanya bos Bagas bos. Saya bakal ngelakuin apa yang bos Bagas suruh ke saya bos. Ya udah kalau begitu. Ini kan rumahnya juga di perumahan. Iya benar bos. Parkirnya di depan aja. Kalau dia bawa mobil, kalaupun kamu juga mau bawa mobil, ini kan kamu juga ada mobil. Parkir di depan aja, udah jalan kaki aja biar gak rame-rame nanti. Soalnya parkirnya di pinggir jalan, Gung. Oke baik deh kalau gitu. Jadi aku minta tolong itu segera diatasi. Sekarang kamu WA aja dulu. Ya bos. Kamu langsung kirim lokasinya. Ini gak bisa dibiarin, Gung. Kalau ini dibiarin,
karyawan yang lain juga bisa seperti itu. Jadi kita harus ambil tindakan sama karyawan yang udah kurang ajar sama kita. Dan kalaupun memang aku bukan pimpinan di pusat, Gung, ya harusnya nggak sepantasnya mereka bersikap seperti itu. Ya kita bisa ngomong baik-baik. Kalau begitu kan cuma malu-maluin aja, Gung. Kita udah buat dia sukses, kita udah buat dia nyaman dan buat dia kaya. Tapi balasan dia ke kita malah mencoreng nama baik kita. Iya bener banget, Bos. Gimana, udah kamu hubungin? Sudah, Bos. Soalnya aku ditunggu sama istri. Takutnya istri aku juga kelamaan nunggu. Takutnya dia marah-marah sama aku, Gung. Nanti berurusan lagi. Soalnya aku rencana tadi cuma sebentar. Dan setelah urusan ini aku juga mau ke kantornya istri aku, Gung. Karena istri aku kan juga banyak kantor cabang di sini. Jadi rencana mau pergi kunjungan juga bareng sama istri aku. Nanti aku cuma nemenin aja. Tadi istriku mau ke sini juga katanya capek. Soalnya kan perjalanan jauh, Gung. Iya, Bos. Ya udah kalau begitu, mending sekarang aku langsung jalan aja. Nanti jangan lama-lama, langsung ke sana juga, Gung. Oke, baik kalau gitu, Bos. Ya udah kalau begitu aku duluan ya. Ya, Bos. Kecewa banget ya sama Pak David dan juga Bu Tata. Padahal mereka di depan aku orangnya baik banget dan juga sopan banget. Tapi di belakang aku sikap mereka malah seperti itu. Aku gak tahu lagi deh, aku kok bisa kecolongan dengan sikap mereka ya. Udah beberapa tahun mereka kerja sama saya nggak ada rasa kalau mereka sikapnya seperti itu. Aku kecewa banget deh. Ya udah deh, mending gue sekarang langsung siap-siap aja deh. Ternyata tempatnya deket. Tahu gitu aku lewat belakang tadi. Lewat belakang, tinggal jalan kaki. Kayaknya aku harus telepon istri aku deh. Kayaknya untuk urusan istri aku harus aku tunda nanti. Atau enggak besok. Nanti kan aku juga ada acara. Emang kurang ajar banget sih rawannya si Agung itu. Mending aku telepon istri aku deh. Halo, aku udah di mobil. Mending kamu kesini deh. Ada yang mau aku omongin, sayang. Ya udah deh kalau begitu. Aku harus ceritain semua ke istri apa yang udah terjadi. Ya benar sih, kondisi kantornya memang bagus, tapi sikap orang-orangnya yang kurang ajar sama. Mas, kamu kenapa lama banget sih? Aku sebenarnya ada masalah tadi, sayang. Jadi Oh ya? aku kan pergi ke rumah karyawan aku, jadi aku gak ke rumah Agung dulu. Aku langsung ke rumah karyawan aku. Kamu tahu nggak? Aku nyampe sana langsung diusir, tahu nggak? Diusir? Iya. Emang ada masalah apa? Kenapa sampai kamu diusir? Ya, karena aku cuma naik motor. Dia malah gak percaya. Tapi aku udah bilang kok sama Agung, kalau misalkan karyawannya udah aku suruh ke sini, ternyata deket banget. Aku lewat depan malah naik motor. Ternyata cuma di belakang sini rumahnya. Ya ampun, aku juga nggak tahu kan Mas, kalau ternyata lebih deket lewat belakang. Tapi itu keterlaluan banget loh Mas. Kamu juga tujuannya ke sana memang mau menemui Pak Agung dan mengetahui kondisi dari karyawan itu. Cuman kalau kayak gini ceritanya, ini kamu yang apes. Ya, aku juga udah bilang kok sama si Agung, kalau misalkan karyawannya aku suruh ke sini. Dan aku juga bilang karyawan itu harus dipecat sekarang juga. Karena gak sopan, tau nggak? Dia kerja sama kita, dia udah dapat rumah besar, mobil juga udah 2, tapi sikapnya malah begitu. Aku ini kan pimpinannya, aku udah bilang sama dia, tapi dia malah gak percaya. Gara-gara aku cuma naik motor. Aku juga heran, kenapa sih ada karyawan yang gak tahu terima kasih seperti itu. Ya kalau emang kamu ada niatan untuk mecat karyawan tersebut Mas, itu bagus. Dan aku juga setuju. Karena mungkin di depan Pak Agung aja mereka bersikap baik dan menunjukkan skill mereka agar mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Ya, Tapi katanya Agung sih ternyata, begitu, Sang. bener kan? Kalau di depan Agung, karyawan semua gak ada yang bermasalah. Tapi giliran di depan, ya yang punya perusahaan malah yang punya perusahaan diusir. Aku juga heran, kenapa ada ya orang yang model seperti itu. Dan aku juga gak menyangka, malah yang aku pikirkan tadi
kan aku juga udah bilang sama dia, yang aku pikir mungkin ya aku akan diberikan sambutan yang enak, ya ditawarin buat masuk ke dalam. Tapi malah aku disuruh di luar dan aku diusir, tahu nggak? Ya kita temuin di sini aja. Kita nggak usah suruh masuk ke rumah saudara kita. Kita langsung kasih pelajaran di sini aja. Ini nggak bisa dibiarin, Mas. Lagi pula juga kamu kesana cuma bawa motor, mereka udah seperti itu. Apalagi nantinya kamu kesana jalan kaki, ya kan? Ya makanya aku pikir kan tempatnya jauh. Benar banget, ini harus dibasmi nih karyawan-karyawan kayak gini. Mana juga masalah aku belum selesai kan? Ya ini malah aku rencana ini nyelesaikan ini dulu. Jadi kita langsung pulang aja, Sang. Karena kalau pikiran nggak enak, kita kan masih perjalanan jauh nanti. Ya udah nggak apa-apa. Lagi pula juga masih ada waktu besok kan. Jadi mungkin kamu beresin dulu urusan ini. Jangan sampai ada faktor-faktor yang bisa menghancurkan karyawan, yang bisa menghancurkan kantor kamu, Mas. Udah, tapi ngomong-ngomong, Agung mana ya? Kok masih lama banget, padahal tempatnya dekat. Tapi kamu udah coba hubungin? Ya, kan aku barusan habis dari sana. Katanya si Agung udah dihubungin. Yang jelas pasti karyawannya dulu yang datang ke sini. Ya udah, biar mereka tahu juga siapa kamu sebenarnya. Lagi pula kalau manusia-manusia seperti itu, Mas, mau kamu ngomong dan membuktiin kenyataannya juga percuma kan? Ini bukannya orang yang tadi ya? Hah? Kamu masih ngapain di sini? Mereka, Mas. Hah? Ya ini yang aku maksud. Kamu di tengah tuh sekalian. Atau enggak di sana tuh. Biar kamu ketabrak. Ngapain sih kamu ke sini? Kamu juga sekalian di sana tuh. Kamu Biar hati-hati ya kalau sekalian. ngomong. Hah? Enggak. Kamu masih berani datang ke sini? Pasti aku kan nyuruh kamu ke sini. Hah? Aku juga gak sudi nyuruh kamu datang ke rumah saudara aku. Hah? Emang kalau Agung yang nyuruh datang ke sini, apa urusannya dengan kamu? Ya gini. Ini udah nggak sopan banget kan? Langsung nyebut namanya gitu. Ya aku juga heran. Kenapa sih Agung mau pekerjakan orang seperti kalian berdua? Padahal masih banyak orang yang lebih baik dan lebih mau bersyukur karena dapat kerjaan ini. Kamu harus ingat ke asal dong. Dulu kamu orang nggak punya. Sekarang kalau udah kaya jangan mentang-mentang dan seenaknya sama orang lain. Kamu nggak tahu kan siapa aku sebenarnya? Gak usah sok nyeramai aku deh. Hah? Coba deh lihat tampilan istri aku aja pakai jas. Masa kamu masih belum percaya sih? Ya, masa bodoh dengan istri kamu. Mau pakai jas kek, mau pakai karung. Hah? Gak ada efeknya sama aku. Ya emang bener sih, emang nggak ada efeknya karena manusia seperti kamu kalau cuma diomongin nggak bisa, ini harus kasih tindakan, harus dipecat sekarang juga. Udahlah sekarang gini, kalian mau sadar atau enggak dengan sikap kalian yang udah keterlaluan ini? Kalau kalian masih mau sadar, mungkin kalian masih bisa selamat. Tapi kalau kalian nggak sadar dan terus melakukan hal ini untuk kedepannya, saya akan pastikan kalian akan menyesal seumur hidup. Dan begini juga, aku juga gak mau membuat orang lain susah. Cuman kalau keinginan kalian juga begitu ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalkan tadi kalian bilang waktu kalian adalah uang, waktu kalian adalah pengangguran sekarang. Gak usah sok ceramah deh. Hah? Yang patah ngomong seperti itu semuanya, itu cuma Pak Agung. Tahu nggak? Emang kamu siapa? Atasan bukan? Kita gak kenal. Sok ngomong dan menceramai kita. Hah? Ajarin nih suami kamu, jangan suka nyelonong ke rumah orang. Hah? Rumah orang kamu bilang? Ya ampun Mas, kamu orang kayak gini kamu masih bisa sabar loh Mas. Aku udah gak kuat. Ya udah, biar dia juga tahu gimana rasanya diperlakukan gak enak. Yakin kita tinggal nunggu Agung aja. Sebelum Agung datang ke sini, dia gak bakalan percaya kalau misalkan kita adalah atasan dia. Aku juga sampai berbusa pun ngomong sama dia, percuma sayang. Karena aku sekarang berjanji, aku gak bakalan pernah punya karyawan modelan seperti dia semua. Ya mungkin untuk saat ini masih percuma, omongan kita nggak bakal mereka ambil Mas. Tapi nanti aku udah nggak sabar banget. Aku pengen ngeliat muka mereka saat tahu kebenarannya seperti apa. Terserah kalian mau ngomong apa. Hah? Yang penting kita berdua gak takut sama kalian. Hah? Ya, kalian pikir kita berdua takut sama kalian? Hah? Kalian yang butuh sama kita, bukan kita yang butuh sama kalian. Gini ya, kalau orang masih belum kena musibah, memang begitu. Coba aja kita lihat, apakah kamu bakalan tetap begini sikapnya? Hah? Apa cara kamu menemui orang bakalan tetap seperti ini? Gak usah sok ngancam. Hah? Baru kalau Pak Agung ngomong seperti itu, kita takut. Kalian gak berpengaruh dalam hidup aku, tahu nggak? Oke, sekarang gini, saya tanya. Kita sama-sama perempuan kan? Tapi kamu nggak ada rasa sedikit menyesal udah melakukan seperti ini dan bertindak seperti ini kepada orang lain? Misal kenapa? Menyesal kenapa kamu bilang?
Karena memang orang-orang seperti kalian itu nggak memiliki rasa penyesalan dalam hidupnya, iya kan? Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong. Bawa nih motor dan mobil kamu, Cuma aja menghalangi kamu. jalan, tau nggak? Sama-sama nggak punya pikiran panjang kalau mau bertindak, iya kan? Ya karena kalian berdua itu gak berguna dalam hidup aku. Nah, ini Agung. Pak Agung? Ada Fit. Iya Pak. Tata. Maksud kalian apa? Saya kan udah bilang kalau ada bos sambut dengan baik. Tapi Terus bos, kenapa kalian usir? usir Pak. Bos gak datang ke rumah kita Pak. Gak datang kamu bilang. Iya Pak. Di depan kamu ini siapa? Nih, yang di hadapan kalian. Sekarang gini ya, Semuanya kok. aku udah gak mau banyak ngomong sama kalian lagi. Sekarang keputusanku udah bulat. Kalian bakalan aku pecat karena kamu tahu nggak? Aku jauh-jauh dari luar kota ke sini, cuman buat memperhatikan semua karyawan aku. Tapi setelah aku berkunjung ke rumah kamu, aku malah diusir. Aku malah dikata-katain sama kalian berdua. Bah. Mulai besok kalian nggak usah masuk kantor. Bos. Bung, kan Ya, kamu bos. bisa kan cari ganti orang yang lebih baik dari mereka. Ya bisa bos. Saya Bos. juga minta maaf nggak salah pilih karyawan yang gak becus kayak mereka berdua bos. Bos, kita minta maaf bos, Bu. Kita minta maaf. Ya kita takutnya orang yang jahat datang ke rumah bos. Gini ya, aku tahu kok. Karena kalau misalkan orang yang nggak selevel sama kalian datang ke rumah kalian, apalagi minta bantuan, nggak bakalan kalian bantu. Yang ada kalian hina. Coba kalau misalkan kalian di posisi aku tadi, gimana perasaan kalian? Sekarang, aku juga udah nggak tahu lagi ya. Aku harus ngomong apa sama kalian? Niatku baik, nggak ada atasan yang sampai memperhatikan kalian sampai ke rumah kalian, sampai memperhatikan keadaan ekonomi kalian. Cuman aku. Kita bisa perbaiki sikap kita bos. Ya mungkin kamu bakalan nyangka aku bakalan memberikan kesempatan sama kalian. Tapi kalian salah kaprah. Aku gak bakalan memberikan kesempatan sama orang yang gak tahu terima kasih seperti kalian. Ingat di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan kerjaan dan pengen berada di posisi kalian. Semua orang pengen jadi orang kaya. Itu menjadi impian semua orang. Cuman kalau yang udah kaya seperti kalian pengen jatuh miskin, ya udah. Itu terserah kalian. Bos, kasih kita kesempatan bos. Udahlah, Kita bakal kalian itu bilang tadi kan nggak punya rasa penyesalan. Jadinya sekarang kita berdua juga bisa bilang kalau kita nggak akan ada rasa penyesalan kalau untuk memecat kalian. Tapi Bu, kita minta maaf Bu. Udahlah biar Pak Agung. Udahlah, sayang. Udah, minggir. Gung, aku minta tolong. Kamu urus mereka berdua, Gung. Ya udah, sayang. Bu, Pak jangan pecat kita Pak. Bu Sinta, Pak Agung, saya minta maaf banget Pak Agung. Ya kita emang ceroboh, kita udah mengusir dan menghina bos kita Pak Agung. Soalnya saya melakukan seperti itu, saya nggak tahu Pak. Ya saya takut orang itu modus doang untuk mengambil barang-barang saya yang di rumah Pak. Sekarang modus penipuan kan banyak Pak. Dan udah sangat marah Pak yang kena tipu Pak. Kamu gak punya mulut buat nanya. Hah? Kalau kayak gini siapa yang malu? Hah? Udah jelas bilang sama kalian berdua. Kalau ada bos pusat sambut dengan baik. Meskipun kalian nggak tahu ya nanya dong. Iya Pak, yang ada di benak kita itu bos yang bakal datang ke rumah bawa mobil berjas dan pakai dasi Pak. Oh, Gak pakai motor seperti itu Pak. Menurut kalian seorang bos harus berjas, harus berdasi, harus pakai mobil mewah. Hah? Nggak semuanya kan? Iya nggak juga Pak. Terus kalau kayak gini siapa yang kalian berdua kan? Dan saya juga ikut malu kalau kayak gini. Kita minta tolong sama Pak Agung supaya kita gak dipecat Pak. Tolong kita kasih keringanan Pak. Minta tolong kata kalian. Dengar ya. Aku dari awal kerja sama Bos Bagas. Gak pernah tuh bantah sama Bos Bagas. Kalian masih belum tahu sama bos. Kalian udah berani-beraninya ngusir. Aku mau ngomong gimana kalau kalian minta tolong? Supaya kalian nggak dipecat. Hah? Sedangkan sikap kalian udah fatal banget sama Bos Bagas. Jadi nasib kita berdua gimana nih Pak? Kita bergantung sama Pak Agung Pak. Ya kita gak punya pekerjaan lagi Pak. Udah deh ya, aku udah dari dulu percaya sama kalian berdua. Kalian berdua udah
ya orang percaya saya. Terus sekarang kalian berdua udah percaya saya. Jadi mulai sekarang kayaknya aku nggak bisa deh buat bantu kalian berdua lagi. Pak, tapi Karena Pak, ini masalahnya fatal banget. Ini berurusan sama bos pusat. Kalau masalah lain mungkin saya bakalan toleransi. Cuman kalau masalah kayak gini saya nggak berani buat ngomong sama bos. Itu sudah urusan bos. tapi Pak, tolongin Ya. kita dong Pak. Daripada saya lama-lama di sini kayaknya saya tambah kesel deh sama kalian berdua. Mending saya langsung pulang aja sekarang. Udah, masalah nasib kalian berdua kalian pikir sendiri. Saya Pak. udah nggak mau ikut campur masalah kalian berdua. Pak Agung, Bu. Mana nih kita? Ya, kita udah gak punya pekerjaan lagi. Ya andai saja kita gak ceroboh mengusir Pak Bagas dari rumah kita, pasti jabatan yang bagus dan gaji yang besar yang kita dapatkan. Kalau sekarang ini gimana, masa iya mau cari kerjaan lagi? Ya, Susah. ya udah apa boleh buat. Mendingan kita pergi deh. Ayo.